lagi bersama saya Siti Kamaria, jurusan Tadris Fisika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kali ini kita akan belajar mengenai elastisitas. Nah, kalian tahu nggak apa itu arti elastisitas? Nah, kalau tidak tahu, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luarnya itu dibebaskan atau dihilangkan. Nah, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari elastisitas itu adalah karet. Apabila kita tarik karet tersebut, dia akan memanjang, dan apabila gaya luarnya itu kita hilangkan atau kita bebaskan, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Itulah yang diartikan dengan elastisitas. Dan ini adalah contoh lain elastisitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah pegat. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan elastisitas. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keadilan. Ar-Rahman ayat 7. Dalam ayat ini tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat atau telah dilakukan percobaan dan pengukurannya. Dalam kaitan masalah yang akan dibahas di sini, bukan peristiwa pemuaian atau keseimbangannya, namun ada suatu sifat yang menyertai dalam peristiwa itu, yaitu sifat kelenturan atau elastis. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tegangan. Jadi tegangan itu adalah besar gaya pada suatu benda pada luas penampang tersebut. Nah, jadi secara matematis dapat kita rumuskan, yaitu ini dibaca sigma kecil. Jadi sigma kecil sama dengan F besar dibagi dengan A besar. Di keterangannya itu adalah sigma kecil itu adalah tegangan yang dimana satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, sedangkan F besar itu adalah gaya yang dimana satuannya itu adalah Newton. Sedangkan A besar itu adalah luas penampang yang dimana satuannya meter kuadrat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah regangan. Nah, dimana arti regangan itu adalah perubahan relatif benda yang mengalami suatu tegangan. Nah, regangan dapat dihitung dengan cara membandingkan panjang benda dengan panjang bentuk awalnya. Nah, secara matematis, regangan mempunyai rumus yaitu E kecil sama dengan delta L per L0. Nah, jadi keterangannya itu di mana E kecil itu adalah regangan, dia tidak memiliki satuan. Sedangkan delta L itu adalah sama dengan L dikurang L0, yang dimana pertambahan panjang benda dengan satuan meter. Nah, L0 ini adalah panjang awal benda, yang dimana satuannya itu adalah meter. Sedangkan L adalah panjang akhir benda dengan memiliki satuan meter. Nah, selanjutnya kita membahas yang ketiga, yaitu adalah modulus elastisitas, yang dimana pengertian modulus elastisitas adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk merenggangkan suatu benda. Nah, jadi modulus elastisitas dapat dirumuskan dengan Y besar sama dengan tegangan dibagi dengan regangan, yang dimana tadi rumus tegangan itu adalah F dibagikan dengan A. Jadi dibagi dengan regangan, yang dimana rumus regangan itu adalah delta L dibagikan dengan L0. Nah, sekarang ini kita kalikan menjadi F L0 per A dikalikan dengan delta L. Itulah rumus dari modulus elastisitas, yang dimana yaitu adalah modulus Young. Nah, atau modulus elastisitas yang mempunyai satuan Newton per meter kuadrat. Sekarang kita memasuki contoh soal. Sebuah kawat tembaga memiliki diameter 0,7 mm dan modulus Youngnya itu 1,1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian kawat tembaga diberi gaya tarik sebesar 7,7 Newton sehingga bertambah panjang 0,9 mm. Hitunglah, yang pertama itu tegangan, yang kedua panjang awal kawat, dan yang ketiga adalah regangan. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya.
Diameternya tadi 0,7 mm. Sekarang kita jadikan meter menjadi 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, terus modulus-nya itu atau Y besarnya itu adalah 1,1 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, sedangkan gayanya tadi atau F besar adalah 7,7 Newton. Nah, sedangkan data L-nya diketahui dari soal adalah 0,9 mm. Kita jadikan meter menjadi 9 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, ditanyakannya itu adalah yang pertama A-nya itu adalah sigma kecil. Yang kedua B-nya itu L0. Yang ketiga C-nya adalah E kecil. Nah, sekarang kita jawab dulu yang pertama, yang A itu adalah tegangan kawat tembaga, di mana tegangan kawat tembaga itu mempunyai rumus sigma kecil sama dengan gaya dibagikan dengan luas penampang. Karena di soal tidak diketahui luas penampang, kita cari dulu dengan menggunakan rumus 1/4 dikalikan dengan pi d kuadrat. Karena kawat tembaga yang di ujungnya itu adalah lingkaran, jadi kita cari luas lingkaran itu dengan menggunakan rumus 1/4 pi d kuadrat. Nah, masukkan saja 1/4, pi nya itu kita gunakan 22/7 dikalikan dengan d kuadratnya itu 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, sekarang dikuadratkan kan d nya itu, nah terus sama dengan 1/4 tetap 22/7. Nah, sekarang kita kuadratkan tadi yang d nya itu menjadi 49 kali 10 min 8 meter kuadrat. Sekarang mendapatkan hasilnya luas penampangnya yaitu 38,5 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan aja sigma kecil sama dengan F besar per A, yaitu dimana gayanya adalah 7,7 Newton, sedangkan luas penampangnya itu adalah 38,5 meter kuadrat. Nah, kita bagikan aja menjadi 0,2 Newton per meter kuadrat. Jadi, tegangan kawat tembaga sebesar 0,2 Newton per meter kuadrat. Nah, yang kedua atau yang B-nya, panjang awal kawat tembaga. Kita cari yang dimana rumusnya Y sama dengan F besar dikalikan dengan L0 per luas penampang dikalikan dengan delta L. Nah, Y besarnya sudah diketahui kan dari soal, yaitu 1,1 dikalikan 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, sama dengan F-nya juga sudah diketahui dari soal, yaitu 7,7 Newton. Nah, sedangkan L0 ini adalah yang kita cari, per luas penampangnya tadi adalah 38,5 dikalikan dengan 10 min 8 meter kuadrat. Nah, sekarang delta L-nya juga sudah diketahui 9 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, selanjutnya 38,5 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat kita kalikan dengan 9 kali 10 pangkat min 4 meter, itu hasilnya adalah 381,15 kali 10 pangkat min 1 Newton meter, sama dengan 7,7 Newton dikalikan dengan L0. Nah, karena L0 nya kita cari, jadi L0 sama dengan 381,15 kali 10 pangkat min 1 Newton meter dibagi dengan 7,7 Newton. Karena tadi L0 nya kita pindah ruas, L0 tadi kan seruas sebelah kanan, kita rubah menjadi ke ruas sebelah kiri. Nah, kita bagi saja, hasilnya yaitu 4,95 meter. Nah, jadi panjang awal kawat tembaga sebesar 4,95 meter. Nah, selanjutnya yang ketiga atau C, yang dimana regangan kawat tembaga mempunyai rumus E kecil sama dengan delta L dibagikan dengan L0. Nah, yang dimana delta L-nya sudah diketahui dari soal, yaitu 9 kali 10 pangkat min 4 meter dibagikan dengan L0-nya tadi sudah kita dapat juga 4,95 meter. Nah, sekarang kita bagikan mendapatkan hasil 1,82 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi regangan kawat tembaga sebesar 1,82 kali 10 pangkat min 4. Karena regangan kawat tembaga itu tidak mempunyai satuan, jadi tidak usah diberikan satuan. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.